satu tubuh utama dan 3 avatar. Indera ilahi mereka terhubung bersama dan benar-benar mengunci Xuanwu. Setiap kultivator yang memasuki atau meninggalkan Xuanwu harus melalui jalur akal ilahi ini. Dengan cara ini, Eight Demon Extreme Lord akan memiliki kendali penuh. Orang tua ini terpaksa melakukan ini. Dia mengejar Wang Lin sampai jauh dari lautan iblis, melewati Hou Fan, dan mendorongnya ke Xuanwu, tetapi kemudian kehadiran Wang Lin benar-benar menghilang. Meskipun memiliki kekuatan, dia masih tidak bisa temukan Wang Lin. Dia berpikir bahwa Wang Lin bersembunyi jauh di bawah tanah, tetapi bahkan setelah memindai di sana, dia masih tidak menemukan apapun. Tapi dia tidak menyerah. Setelah dia mendengar bahwa Wang Lin bisa menggunakan mantra maut di Nandou, dia tergoda. Dalam rencana besarnya, satu bagian akan sangat mudah jika dia memiliki seseorang yang bisa menggunakan mantra kematian. Ini adalah satu-satunya alasan dia menghabiskan semua upaya ini mengejar Wang Lin. Biasanya, dengan kemampuannya, menangkap Wang Lin seharusnya mudah, tetapi Wang Lin sulit dipahami seperti cacing dan menghilang tanpa jejak. Dia menunggu 97 hari pertama kalinya, tetapi ketika Wang Lin akhirnya keluar dan dia baru saja akan pergi, bocah kecil itu pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Untungnya, dia telah meminjam kapal bumi. Harta ini berisi teknik pelarian bumi yang kuat, jadi menggunakannya akan membuat segalanya lebih mudah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan banyak tekniknya di bawah tanah, dia pikir itu akan baik-baik saja selama dia dekat. Namun, dia tidak berpikir bahwa tujuan bocah cilik itu adalah Gunung Hou Fan Union. Meskipun dia dapat menghancurkan formasi perlindungan sekte dengan satu telapak tangan, dia pernah melawan jejak bocah cilik yang hilang. Inilah mengapa dia mengambil risiko membuat marah negara kultivasi peringkat 4 di belakang Xuanwu dan Hou Fan untuk mengunci negara itu dengan akal ilahi. Sebenarnya, dia belum membunuh satu orang dari salah satu dari keduanya negara. Ini sebagian besar disebabkan oleh negara kultivasi peringkat 4 di belakang mereka. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mereka tahu tentang cara kerja batin Suzaku. Baik Xuanwu dan Hou Fan memiliki dukungan dari negara kultivasi peringkat 4 yang sama, jadi tidak peduli berapa banyak mereka saling bertarung, itu akan baik-baik saja. Namun, jika seseorang dari luar masuk, maka mereka akan bertindak. Jika sebelumnya, akan baik-baik saja untuk membunuh sesuai kebutuhan, tetapi karena tempat itu akan segera dibuka, dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah di sini. Penguncian ini berlangsung 2 tahun. Selama 2 tahun ini, baik Xuanwu dan Hou Fan Union telah terbiasa dipindai oleh akal ilahi orang tua itu. Ini bisa terjadi beberapa kali sepanjang hari. Hampir semua orang tahu sumber semua ini. Para tetua telah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak diizinkan untuk pergi ke 4 arah dari mana indera ilahi berasal dari. Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi lebih dan lebih gugup karena tempat itu akan terbuka hanya dalam 1 tahun, dan jika dia terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di tengah triknya momen itu, dia memutuskan akan menunggu setengah tahun lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukan anak nakal itu dalam setengah tahun, maka dia akan mengambil risiko membuat marah negara kultivasi peringkat 4 dan akan memperbaiki seluruh negara untuk menemukan anak nakal itu. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan berlalu. Seiring berlalunya waktu, corak Dewa Setan Ekstrim ke-8 menjadi gelap, dan permusuhan di wajahnya berangsur-angsur meningkat. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam surga menentang ruang manik. Wajahnya bahkan lebih jelek daripada Eight Demon Extreme Lord. Dia telah memeriksa segala sesuatu di tubuhnya dan menemukan sesuatu yang berbeda tentang darah esensi jiwa Shangguanmo. Tampaknya alasan orang tua itu bisa mengejarnya sejauh ini adalah karena darah esensi jiwa Shangguanmo. Pada hari ini, batas surga yang menentang ruang manik semakin dekat. Dia bisa merasakan bahwa jika dia tidak segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Dia harus pergi dan keluar selama 3 hari sebelum dia bisa kembali lagi. Namun, jika orang yang mengejarnya masih di luar sana, maka akan sangat sulit untuk tetap aman selama 3 hari. Wang Lin merenung sebentar. Cahaya di surga menentang manik secara bertahap redup. Saat mereka benar-benar keluar, dia keluar dari surga menantang manik-manik. Saat dia muncul, Raja Iblis Ekstrim ke-8 tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari tempatnya. Tubuh Wang Lin perlahan kental. Dia tiba-tiba merasa sangat pusing, tetapi dia memaksakan diri untuk mengeluarkan darah esensi jiwa Shangguanmo dari alisnya. Tanpa sepatah kata, dia dengan cepat menjentikannya dan menembaknya jauh-jauh. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Wang Lin mencibir ketika dia dengan cepat terbang ke arah yang berlawanan. Orang tua itu mengikuti koneksi darah esensi jiwa dan tiba di udara di atas lokasi itu. Dia tersenyum seperti saat dia menyentuh tanah, menyebabkannya bergetar. Tubuhnya memasuki tanah menggunakan perahu bumi. Namun, ia segera keluar dari tanah sambil memegang darah esensi jiwa Shangguanmo. Karena marah, dia menghancurkannya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria tua itu berteriak ketika dia menyebarkan perasaan ilahi. Itu menutupi semua Xuanmo, lalu dia mengeluarkan dengusan sebelum dengan cepat mengejar Wang Lin. Ketika Wang Lin melakukan perjalanan melalui bumi, dia tiba-tiba merasakan bahwa bumi di sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual.
Dia tahu bahwa lelaki tua itu mengejarnya dan dia tidak akan bisa pergi selama 3 hari. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat terbang dan turun dari tanah. Saat dia melangkah di atas tanah, 4 sosok identik muncul di sekitarnya. Pria tua itu dengan dingin menatap Wang Lin ketika 4 klonnya perlahan menyatu kembali menjadi satu. Dia dengan keras berteriak, termasuk 97 hari di awal, aku telah menunggu kamu selama hampir 3 tahun. Ekspresi Wang Lin muram saat dia dengan dingin menatap pria tua itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria tua itu mendengus dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin berkata, Ma Liang. Kultivasi pria tua itu seperti laut yang tenang bagi Wang Lin, terlalu dalam untuk menembus. Mata lelaki tua itu menatap Wang Lin ketika dia berkata, kata demi kata, Ma Liang, aku akan bertanya padamu ini, lakukan kamu tahu mantra maut? Ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Jika tanggapan Wang Lin adalah tidak, orang tua itu akan segera membunuh anak nakal itu dalam amarahnya. Dia kemudian akan kembali ke Nandou untuk membunuh semua orang karena berbohong kepadanya dan menggunakan jiwa mereka untuk menyaring harta. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Dia bisa merasakan niat membunuh dari orang tua itu. Jika dia mengambil satu langkah yang salah, dia akan mati tanpa kuburan. Mata lelaki tua itu menyipit. Tanpa kata, dia menampar tasnya memegang dan pithon hijau panjang 3 kaki muncul di tangannya. Pithon hijau menjulurkan lidahnya saat mata hitamnya menatap Wang Lin. Pria tua itu melempar pithon hijau ke tanah dan dengan dingin berkata, gunakan mantra mautmu. Targetnya adalah pithon ini. Saat pithon mendarat di tanah, ia meringkuk sebelum melompat ke arah Wang Lin dengan mulut terbuka. Wang Lin menatap ular piton. Kilatan merah melintas di matanya saat dia bergumam, mati. Target Wang Lin bukan pithon, tetapi orang tua itu. Kali ini, ia menggunakan wilayah jinya hingga batasnya. Saat ia mengucapkan kata, mati, Wang Lin segera mundur. Lelaki tua itu merasa pikirannya bergetar ketika seberkas sinar merah mengalir ke lautan kesadarannya. Kesadarannya benar-benar kosong kecuali gurita yang bertelur. Saat cahaya merah masuk, gurita membuka mulutnya, menciptakan kekuatan hisap yang kuat. Petir merah segera tersedot ke mulutnya. Tapi ranah ji sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun tingkat kultivasi orang tua itu sangat tinggi, gurita masih menggigil setelah mengisap petir merah. Menggigil ini menyebabkan reaksi berantai di mana bahkan kesadarannya menggigil, memaksa tubuhnya untuk berhenti sejenak. Saat Wang Lin mundur, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang kristal. Pedang memotong ular menjadi 2 dan bergerak seperti kilat untuk menusuk alis lelaki tua itu. Namun, cincin cahaya putih keluar, mencegah pedang terbang mendekat. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memanggil kembali pedang terbang sebelum dengan cepat melarikan diri ke bawah tanah. Segera, pria tua itu pulih dari keterkejutan ketika dia melihat ular piton di tanah dan menyentuh alisnya. Dia dipenuhi amarah saat tangannya membentuk segel. Dia berteriak, pergi! Pisau yang memancarkan cahaya berwarna pelangi muncul di depannya. Pisau itu seluruhnya terbuat dari kristal jernih dan cahaya yang melintas di dalamnya. Mengikuti perintah orang tua itu, pisau itu terbang dengan cincin cahaya berwarna pelangi. Itu menembus ke tanah dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Di sepanjang jalan, saat pisau berjalan melewati tanah, pisau itu menghilang dan tak lama kemudian berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Wang Lin merasa kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan mantra yang diberikan Shen Shen padanya. Pesona ini dapat memblokir serangan seorang kultivator Naschen Soul. Saat dia melemparkan mantra, pisaunya tiba. Pesona itu segera mengembang dan melindungi Wang Lin dari belakang. Itu bertabrakan dengan pisau dan, setelah serangkaian suara berderak, itu hancur. Pisau itu juga didorong mundur beberapa kaki. Dari tempat mereka bertabrakan, gelombang kejut menyebar, menyebabkan kotoran di permukaan menendang ke atas. Jika seseorang melihat dari atas tanah, mereka akan melihat lingkaran kecil mengembang saat bumi ditendang. Seolah-olah ada naga bumi bergerak di bawah tanah. Wang Lin terkena gelombang kejut dan batuk seteguk darah. Dia dengan cepat keluar dari bawah tanah dan nyaris tidak menghindari gelombang kejut utama. Setelah dia keluar dari tanah, dia tidak berhenti sama sekali dan dengan cepat terus melarikan diri. Merasa gelombang kejut di bawah tanah, amarah lelaki tua itu berkurang ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, serangan tadi bahkan mampu menghentikanku sejenak. Rumor mengatakan bahwa mantra maut berfokus pada melatih akal ilahi seseorang dan menggunakannya untuk menyerang. Mengikuti logika itu, bocah cilik itu benar-benar mengendalikan mantra maut. Memikirkan hal ini, tubuhnya menghilang dari tempat. Wang Lin merasakan sakit di dadanya saat dia dengan cepat mengeluarkan salah satu pil yang diberikan Limuan untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi spiritual di hadapannya. Dia sudah banyak berurusan dengan Naschen Soul, jadi dia tahu bahwa ini adalah tanda teleportasi. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai terbang ke arah lain. Pada saat ini, orang tua itu berjalan keluar dari tempat fluktuasi energi spiritual itu. Teman kecil, orang tua ini tidak ingin melukaimu. Bagaimana kalau kamu dengarkan aku dulu? Ketika orang tua itu mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan kilat datang dari segala arah. Segera, ada sangkar petir yang menjebak Wang Lin.
Wajah Wang Lin suram. Dia berhenti bergerak, menoleh ke orang tua itu, dan dengan dingin bertanya, apa yang diinginkan senior? Pria tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkata, aku ingin meminjam mantra mautmu. Wang Lin merenung sebentar, lalu melihat ke kandang petir di sekitarnya. Suara gemeretak dari kilat datang dari sekelilingnya. Aku ingin tahu kenapa. Pria tua itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Ini belum waktunya untuk membicarakan masalah ini, tetapi jangan khawatir, orang tua ini tidak akan memintamu untuk pergi tanpa apa-apa. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu pil transformasi bumi. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia sangat tergoda. Dia telah mendengar tentang pil transformasi bumi dari Limuan dan bagaimana itu sangat langka. Itu adalah pil yang digunakan untuk membantu meningkatkan kultivasi oleh satu tingkat selama tahap formasi inti. Itu memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan kultivator formasi inti tahap awal ke tahap pertengahan. Meskipun peluang untuk meningkat dari tahap pertengahan ke tahap akhir tidak setinggi, itu masih akan meningkatkan energi spiritualnya dan meletakkan fondasi untuk masa depan. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengangkat kepalanya melihat orang tua itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat bingung. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua itu, dia mampu menghancurkan formasi perlindungan sekte Hou Fan Yunyan dengan satu telapak tangan dan mampu menakuti para kultivator Naschen Soul dengan satu raungan. Dia harus berada di puncak tahap akhir Naschen Soul atau sudah melangkah ke tahap formasi jiwa. Dengan kultivasi orang tua itu, dia dapat dengan mudah memberikan beberapa batasan pada Wang Lin untuk mengancamnya, atau bahkan hanya menyuling Wang Lin menjadi boneka yang akan mendengarkan setiap perintahnya. Tampaknya tidak ada kebutuhan bagi orang tua itu untuk berbicara dengan Wang Lin dengan nada tawar-menawar. Wang Lin diam-diam berpikir, pasti ada masalah di sini. Namun, dia tidak mengungkapkan sesuatu yang abnormal di permukaan. Dia merenung sebentar sebelum menatap kembali pada pria tua itu dan menggelengkan kepalanya. Pria tua itu dengan tenang berkata, kamu mencari kematian, sekitar Wang Lin mulai menyusut. Wang Lin menatap pria tua itu, mengungkapkan ekspresi mengejek. Kandang petir semakin dekat dan lebih dekat sampai hampir menyentuh dia. Tepi rambut dan pakaiannya menyentuh kandang ketika angin bertiup dan berubah menjadi debu. Saat kandang hendak bersentuhan dengan Wang Lin, pria tua itu berhenti dan memandang Wang Lin. Kekuatan mentalmu bagus, tetapi kamu tidak tahu tempatmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuh kamu? Ekspresi mengejek di wajah Wang Lin semakin intens saat ia dengan tenang berkata, satu pil transformasi bumi tidak cukup. Pria tua itu menatap Wang Lin dan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang yang pergi ke tempat itu tidak dapat memiliki batasan pada mereka, dia akan sudah menempatkan batasan pada bocah ini dan menghindari semua masalah ini. Bahkan jika dia untuk menggunakan batasan apapun, semuanya akan dihancurkan begitu mereka memasuki tempat itu. Juga, pada tahap di mana mereka membutuhkan mantra maut, jika bocah itu marah, ia dapat dengan mudah menyebabkan semua orang mati. Ini adalah alasan yang tepat mengapa ia hampir mati saat pertama kali ia masuk 1000 tahun yang lalu. Butuh 1000 tahun untuk memulihkan kultivasinya, dan meskipun sekarang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setiap kali memikirkan tempat itu. Karena itu, ia tidak bisa dapat menempatkan batasan atau hal semacam itu pada Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia sedikit rileks saat dia melambaikan tangannya dan kandang petir melonggarkan. Wang Lin bahkan tidak berkedip atau melihat kandang petir. Dia hanya dengan tenang menatap pria tua itu. Pria tua itu dengan tegas berkata, apa yang kamu inginkan? Katakan saja pikiranmu. Aku ingin tahu betapa berbahayanya tempat yang akan aku tuju ini, kata Wang Lin, dengan suara tenang tapi tekad. Yang lama pria itu tertawa. Orang tua ini tidak akan berbohong padamu tentang betapa berbahayanya itu. Penanam Naschen Soul tahap awal memiliki peluang 90% untuk mati. Adapun kultivator Naschen Soul pertengahan tahap, dengan keberuntungan, mereka bisa bertahan hidup. Hanya kultivator Naschen Soul tahap akhir yang telah mencapai formasi jiwa semu yang dapat bergerak dengan aman di sana, tetapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tetap mati. Namun, meskipun tempat itu berbahaya, panennya juga bagus. Harta sihir, pil, metode penanaman, dapat dikatakan bahwa apapun yang kamu inginkan ada di sana. Ada juga pil KB transformasi jiwa yang dikabarkan. Dengan hanya satu pil, ada kemungkinan bagi kamu untuk menjadi seorang kultivator transformasi jiwa. Mengenai bahaya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mantra mautmu sangat bermanfaat dalam salah satu cobaan di sana. Setidaknya sampai saat itu, kamu tidak akan menghadapi bahaya. Setelah itu, selama kamu tidak terlalu serakah dan menunggu, maka setelah waktu berlalu, kamu secara alami akan dipindahkan keluar. Wang Lin mendengar ini dan mulai merenung. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, dia hanya percaya 30% dari itu. Aku melihat bahwa kamu baru saja mencapai tahap formasi inti. Lupakan, aku memiliki pil pembentuk baru lahir yang akan aku berikan kepada kamu jika kamu setuju untuk ikut dengan aku. Juga, aku berjanji untuk memberi kamu satu harta ajaib yang aku dapatkan dari tempat itu. Bagaimana dengan itu?
Dia telah mendengar tentang pil pembentuk baru lahir ini dari limuan sebelumnya. Itu bisa meningkatkan kesempatan membentuk Nascent Soul dengan sedikit. Itu sangat langka di negara kultivasi peringkat 3 dan masih langka di negara peringkat 4. Adapun resep, itu dikendalikan oleh negara-negara kultivasi peringkat 5. Wang Lin merenung sejenak. Dia sedikit tergoda oleh tempat misterius yang dibicarakan lelaki tua itu. Dia tidak benar-benar berpikir tentang mendapatkan pil transformasi jiwa, tetapi berharap untuk menemukan beberapa pil dan metode kultivasi untuk membantunya mencapai tahap Nascent Soul. Kalau tidak, tanpa bantuan eksternal, dia tidak tahu berapa lama dia harus berkultivasi untuk mencapai tahap Nascent Soul. Dan jika dia terus menolak kesepakatan itu, orang tua itu akan membunuhnya di kemarahan. Hanya ada satu jalan di depannya sekarang. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Oke, aku setuju." Pria tua itu menatap Wang Lin sebentar sebelum tiba-tiba bertanya, "2 kali terakhir di mana kamu benar-benar menghilang, bagaimana kamu melakukannya?" Wang Lin menatap pria tua itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keduanya hanya saling memandang sebentar. Pria tua itu menarik pandangannya dan tidak lagi menanyai Wang Lin. Dia dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Ada kurang dari setengah tahun sebelum tempat itu terbuka. Jika kamu mencoba melarikan diri, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Aku hanya akan memperbaiki kamu. Lalu pria tua itu dengan cepat menggambar simbol di udara yang terbang ke tubuh Wang Lin. Ini adalah penanda akal ilahi. Ini tidak akan merugikan kamu karena hanya digunakan untuk melacak kamu. Setelah kami tiba di tempat itu, aku akan melepaskannya untukmu. Wang Lin sudah siap untuk ini karena dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Juga, jika orang tua itu ingin melakukan pembatasan berbahaya, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Wang Lin tidak bergerak. Dia memandang ke arah Hou Fen dan berkata, "Junior masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku harap senior bisa menunggu beberapa hari lagi." Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Ada apa?" Wang Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Pernahkah senior mendengar tentang jalan ilahi kuil Dewa Perang?" Orang tua itu mencibir. Metode kultivasi yang dapat meningkatkan kesempatan seseorang untuk membentuk Nascent Soul mereka. Saat itu, bocah cilik yang menemukannya menyebabkan keributan dengannya. Namun, bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan menemukan jalan ilahi yang asli kecuali kamu pergi ke negara kultivasi peringkat 4 yang disebut Tiangang. Ekspresi Wang Lin tetap sama di luar, tapi jantungnya berdetak kencang. Seperti yang awalnya dia pikirkan, kuil Dewa Perang memang tidak lagi memiliki jalan ilahi yang asli. Namun, dia tidak akan membiarkan ini pergi sebelum pergi dan memeriksanya sendiri. Akibatnya, dia terbang menuju Hou Fen Union. Mata orang tua itu bersinar sebelum dengan santai mengikuti di belakang Wang Lin. Tidak lama kemudian, Gunung Hou Fen Union muncul di hadapannya. Dia menunggu sampai pria tua itu tertangkap sebelum berteriak, "Emma Liang menyapa senior Dewa Perang Kuil Feng Luan." Suaranya menyebar seperti guntur melintasi gunung. Segera, beberapa orang terbang keluar dari gunung. Ada seorang wanita cantik memimpin grup. Itu adalah Feng Luan. Hal pertama yang dia perhatikan adalah pria tua di belakang Wang Lin, yang menyebabkan pupil matanya menyusut, sebelum pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia diam-diam terkejut. Dalam beberapa tahun singkat, dia sudah membentuk intinya. Namun, memikirkan bagaimana dia mengambil alih tubuh, dia pasti sudah berada di tahap formasi inti. Inilah sebabnya dia bisa mencapai itu lagi dengan begitu cepat. Dia merenung sebentar sebelum dengan dingin bertanya, "Orang yang dia cari dalam 3 tahun terakhir adalah kamu?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menghindari pertanyaan dan berkata, "Senior Feng Luan, Junior punya satu permintaan yang aku harap kamu bisa setujui." Feng Luan menatap pria tua itu dengan ketakutan sebelum dia dengan tenang berkata, "Bicara." Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Junior ingin melihat jalan ilahi." Feng Luan merenung sebentar sebelum melihat pada orang tua itu untuk menemukan bahwa dia sedang menatap langit. Dalam 3 hari terakhir ini, mereka telah mendapatkan gambaran tentang apa tingkat kultivasi pria tua itu. Melihat dia datang ke depan pintu rumah mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah merah berjalan keluar dari belakang Feng Luan. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan serius dan berkata, "Karena kamu adalah murid kuil perang dewa aku, tidak ada masalah bagi kamu untuk melihatnya. Ikuti aku." Dengan itu, dia melihat pria tua itu dalam pandangan sekelilingnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang di belakangnya. Ekspresi pria tua itu tetap acuh tak acuh. Dia bukan idiot, jadi jelas baginya bahwa Wang Lin menggunakannya untuk melihat jalan ilahi. Namun, dia benar-benar tidak dapat diganggu untuk marah pada hal kecil seperti itu. Karena dia akan membantu anak nakal itu, dia mungkin juga membantu sampai akhir. Dengan cara ini, dia akan melakukan bantuan nakal untuk memperbaiki hubungan mereka. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Teman kecil, aku akan menunggumu di sini. Jika kamu dirugikan dengan cara apapun, aku akan memastikan setiap makhluk hidup di gunung ini dimakamkan bersama kamu." Tubuh lelaki tua berwajah merah itu sedikit bergetar, tetapi dia dengan cepat pulih. Bersama dengan Wang Lin, mereka berdua pergi ke gunung belakang dan berhenti di depan lempengan batu.
Pria tua berwajah merah memutuskan untuk memecah keheningan saat dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, kata demi kata, haruskah aku memanggilmu Wang Lin? Wang Lin diam-diam mengangguk. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan nada berat, Wang Lin, biarkan semuanya di masa lalu dihapus bersih. Aku tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, tetapi jangan seret kuil perang dewa ke dalamnya. Jika kamu bisa berjanji kepada aku itu, maka aku akan membuka kuil untuk membiarkan kamu melihat jalan ilahi. Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah orang tua itu dan berkata, Senior, jangan khawatir. Setelah aku selesai membaca jalan ilahi, aku akan meninggalkan tempat ini. Setelah itu, aku tidak perlu kembali lagi ke sini. Pria tua itu menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, dia melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok muncul di telapak tangannya. Dia membanting batu giok ke lempengan batu dan cahaya putih menyebar di lempengan batu. Lalu cahaya jernih menyebar di atas lempengan batu sampai seluruh permukaannya seperti cermin. Pria tua itu tidak berbalik, dia melangkah ke cermin. Permukaannya beriak seolah dia berjalan ke air. Wang Lin mengikuti di belakang. Perasaan dingin dan menyegarkan memasuki tubuhnya saat dia berjalan melalui lempengan batu. Seolah-olah wajahnya telah diseka dengan handuk dingin dan lembab. Setelah itu, Wang Lin menemukan bahwa dia telah berjalan melalui lempengan batu. Dia berbalik untuk menemukan bahwa permukaan lempengan di sisi ini sama dengan di luar. Permukaannya beriak seperti air. Wang Lin memasukkan tangannya ke dalam dan perasaan dingin itu muncul lagi. Pria tua berwajah merah itu dengan tenang berkata, ini adalah pintu cermin air yang dibuat oleh metode pemurnian War God Shrine aku. Tanpa batu giok untuk dibuka, tidak mungkin untuk masuk kecuali jika kamu telah mencapai tahap formasi jiwa. Setelah Wang Lin mendengar kata-kata, metode pemurnian, sesuatu mengaduk di dalam hatinya sebelum ia mengikuti wajah merah. Pak Tua. Ruang di dalam kuil batu ini sangat besar. Itu memiliki aula utama di tengah dan ratusan kamar batu di samping. Di luar setiap kamar batu ada dinding batu. Setelah memeriksa mereka dengan hati-hati, Wang Lin percaya bahwa masing-masing dari mereka juga adalah pintu cermin air. Orang tua itu melihat Wang Lin menatap pintu dan berkata, ada total 365 kamar batu di sini. Setiap batu itu adalah pintu cermin air. Membuat pintu cermin air adalah simbol bahwa seorang murid tidak lagi seorang pemula dalam pemurnian harta. Wang Lin mencari beberapa saat sebelum menarik pandangannya. Mereka telah tiba di aula di tengah. Di depan mereka ada sebuah rak dengan 4 lapisan. Ada beberapa token di setiap layar. Selain dari layar teratas, yang hanya memiliki 1 token, layar lain memiliki beberapa token di atasnya. Tatapan Wang Lin jatuh pada token di bagian atas. Bunyinya, pendiri kuil Dewa Perang, Gong Mo. Leluhur Gong adalah pendiri kuil Dewa Perang aku dan juga orang yang menemukan jalan ilahi. Tetua berwajah merah membungkuk ke arah token sebelum berbalik ke arah Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian membungkuk. Tetua berwajah merah berbalik dan berjalan ke depan. Dia berhenti di depan dinding hijau yang ditutupi oleh kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata ini semuanya telah diukir di dinding ini. Di bagian atas tembok, Wang Lin dapat dengan jelas melihat 2 kata, Jalan Ilahi. Namun, setelah melihat ke bawah, hatinya tenggelam ketika membaca, murid Chen Chong mengukir ini dari ingatan. Murid masa depan perlu berkultivasi dengan hati-hati. Kecewa? Tetua berwajah merah memandang Wang Lin dan menghela nafas. Tahun kedua setelah leluhur aku menemukan jalan ilahi, ada pengkhianat, sehingga berita tentang jalan ilahi tiba-tiba menyebar jauh dan luas. Segera setelah itu, negara kultivasi peringkat 4, Tiangang, tiba. Setelah diam-diam berbicara dengan leluhur Gong, mereka membawanya pergi. Leluhur Gong kemudian meninggalkan kuil Dewa Perang dan tidak pernah kembali. Jalan ilahi ini adalah metode kultivasi paling aneh yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Siapapun yang melihatnya dapat memahaminya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencegah mereka. Bakat leluhur Chen Chong sangat biasa, dan ia adalah yang paling lemah dari murid leluhur Gong. Tetapi dia dapat menggunakan ingatannya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada yang berpikir, mengukir jalan ilahi. Setelah selesai mengukir, dia mati. Tepat sebelum kematiannya, dia berkata bahwa metode kultivasi ini sangat kuat. Masa hidupnya sendiri. Sebenarnya, leluhur Chen Chong terlalu khawatir. Bagaimana jalan ilahi ini begitu mudah dipahami? Sejak itu, hanya sekitar 30 orang yang berhasil memahaminya sama sekali, dan hanya setengah dari mereka yang berhasil memasuki tahap Naschen Soul. Sedangkan untuk jalan ilahi, sekte lain Hou Fen melihat, itu palsu, jadi jumlah orang luar yang memahaminya bahkan lebih rendah. Ketika Wang Lin mendengar kata-kata pria tua berwajah merah itu, dia melihat ke dinding batu hijau. Dia bisa membayangkan seorang pria muda yang lemah menggunakan hidupnya untuk mengukirnya. Kamu bisa melihatnya sendiri. Aku akan menunggumu di luar. Jangan masuk ke salah satu kamar pintu cermin air. Setelah pria tua berwajah merah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin menatap dinding batu dan membaca setiap kata di atasnya. Kata-kata itu sulit dipahami, dan beberapa bagian tampak saling bertentangan. Ketika dia membacanya, dia perlahan mulai mengerutkan kening.
Setelah lama, dia duduk dalam posisi lotus dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Namun, dia tidak berkedip sekalipun ketika dia menatap dinding batu. Kata-kata yang tertulis di atasnya perlahan-lahan muncul dalam benaknya. Semakin dia melihatnya, semakin bingung dia. Jalan ilahi ini benar-benar tidak dapat dipahami. Dia mengerutkan kening lebih keras sampai dia akhirnya selesai membaca semuanya. Kemudian dia hanya menutup matanya dan mengingat semua yang ada di dinding batu. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin masih tidak mengerti apa-apa. Dia perlahan membuka matanya dan mendesah sebelum melihat kembali ke dinding batu. Namun, pada saat itu, pupil matanya menyusut ketika dia bergumam, ada yang salah. Ketika dia melihat ke arah dinding lagi, semua kata yang dia hafal tiba-tiba menghilang dari ingatannya seolah-olah mereka memiliki tidak pernah ke sana. Wang Lin melihat kata-kata yang dikenalnya yang telah dia hafal sebelumnya, tapi sekarang seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya. Semua itu telah hilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menjadi fokus. Jalan ilahi ini terlalu aneh. Tidak heran tidak ada yang bisa membuat salinannya. Saat itu, dia meminta Yao Zihong untuk membuat salinan untuknya, tetapi dia mengatakan bahwa setiap kali dia mencoba, dia akan lupa. Dia tidak menganggapnya terlalu serius saat itu, tetapi sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia segera menjadi sangat serius. Wang Lin sekali lagi melihat kata-kata, murid Chen Chong mengukir ini dari ingatan. Murid masa depan perlu berkultivasi dengan hati-hati. Dia bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Meskipun dia telah mendengarnya dari orang lain, ini adalah pertama kalinya dia mengalami sendiri betapa sulitnya mencatat jalan ilahi. Dia menghafal nama Chen Chong di dalam hatinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat matanya melewati kata-kata itu dan kembali ke jalan ilahi. Setelah 1 jam, Wang Lin mengingat semua itu lagi, tetapi apa yang terjadi sebelum terjadi lagi setelah beberapa saat. Setelah mengulanginya beberapa kali, wajah Wang Lin menjadi gelap. Kali ini, dia menatap dinding dan tidak berusaha menghafalnya tetapi terus membacanya berulang-ulang. Pertama kali Wang Lin membaca melalui jalan ilahi, butuh waktu 3 jam, tetapi sekarang hanya butuh 1 jam baginya. Matanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sekarang hanya butuh setengah jam baginya untuk membaca semuanya. Waktu perlahan berlalu dan kecepatan membaca Wang Lin menjadi semakin cepat. Dari membacanya 1 kali dalam setengah jam hingga 3 kali dalam setengah jam. Matanya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Pada titik tertentu, ia mulai merasakan sakit berdenyut dari matanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tanpa sadar menutup matanya, tetapi dinding batu sepertinya masih melesat melewati pandangannya. Kata-kata itu mulai bergerak lebih cepat, dan bahkan setelah Wang Lin memejamkan matanya, mereka masih sakit. Segera, 2 aliran darah mengalir dari matanya, tetapi tepat pada saat itu, Wang Lin membukanya. Matanya benar-benar memerah dan penuh dengan syok. Wang Lin dengan jelas melihat kata-kata di dinding perlahan menghilang dan sosok mengenakan putih tiba-tiba muncul. Wajahnya kabur, jadi Wang Lin hanya bisa dengan jelas melihat tangannya membentuk beberapa segel. Sosok itu kemudian menjadi 2 sosok, dan kemudian 3. Perbedaan antara aslinya dan avatar dalam kebanyakan kasus adalah bahwa avatar agak membosankan. Setiap gerakan yang mereka lakukan hanya akan menjadi tiruan dari gerakan aslinya. Tapi avatar dari sosok berjubah putih itu semuanya sangat cerdas dan gesit. Wang Lin merasa seperti dia tidak tahu mana yang merupakan tubuh asli. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Wang Lin adalah bahwa avatar lelaki tua itu diciptakan dari harta sihir yang kuat dengan kekuatan dan bukan teknik avatar yang kuat. Setelah beberapa waktu, sosok berjubah putih mulai perlahan redup sampai hilang. Wang Lin memejamkan matanya lagi. Wajahnya pucat dan dia mulai merenung. Beberapa nyanyian muncul secara misterius di benaknya. Setelah menganalisis mereka sebentar, Wang Lin membuka matanya dan tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti sedikit tentang jalan ilahi. Ini adalah teknik untuk mengolah avatar. Adapun cara itu bisa meningkatkan peluang untuk mencapai tahap Naschen Soul, itu adalah menggunakan avatar. Seseorang dapat berkultivasi dengan tubuh utama bersama dengan avatar dan kemudian menyatu kembali menjadi satu untuk membantu meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai tahap jiwa Naschen. Namun, teknik ini tidak lengkap dan mengandung kelemahan fatal. Avatar yang dibuat tidak memiliki kultivasi dan memiliki umur, seiring dengan nyanyian, Chen Chong juga meninggalkan beberapa pesan. Seiring dengan fakta bahwa teknik itu tidak lengkap dan dia tidak memiliki umur yang cukup panjang, solusinya adalah menggunakan teknik untuk membuat avatar dan menggunakan rentang hidup 30 tahun. Jika cukup pil disimpan, maka itu akan menjadi mungkin untuk mencapai tahap formasi inti pada avatar, sehingga meningkatkan kemungkinan membentuk Naschen Soul seseorang. Wang Lin merenung sejenak sebelum dengan pahit menyingkirkan pikiran untuk menggunakan jalan ilahi. Dia tidak memiliki banyak pil untuk diberikan kepada avatarnya. Bahkan jika dia mendapatkan pil, dia bahkan tidak punya cukup untuk digunakan pada dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada avatarnya. Daripada menggunakan teknik ini, akan lebih dapat diandalkan untuk menemukan beberapa pil yang bisa meningkatkan kesempatannya untuk membentuk Naschen Soul-nya.
Dari 4 sekte utama, hanya mayat sekte yang kembali ke Houfen setelah negara kultivasi peringkat 4 datang dan membersihkan binatang buas api. Ini tindak bingung banyak orang. Meskipun binatang buas api telah dibersihkan, energi spiritual di sana terlalu keras untuk diolah. Akibatnya, seluruh negara adalah zona mati bagi para kultivator. Mayat sekte tidak memberikan penjelasan dan menghilang satu malam saja. Mayat sekte sangat misterius di mata 3 sekte lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kultivator Naschen Soul, setiap kali kultivator Naschen Soul berkumpul, mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dalam kultivator Naschen Soul Corpse sekte. Mempertimbangkan hal itu, 3 sekte utama hanya tetap diam dan tidak berusaha menghentikan mereka. Di bagian barat Houfen, di bawah gunung berapi yang meletus, ada sebuah gua besar yang mengarah ke jaringan terowongan dan gua yang saling terhubung yang membentuk bawah tanahnya sendiri dunia. Dibandingkan dengan Corpse Sekte Zhao, strukturnya cukup mirip, hanya saja sedikit lebih besar. Kepala sekte Corpse Sekte saat ini, Zhao Chuanliang, turun dengan satu lutut sebelum kristal berbentuk tidak teratur yang terbuat dari banyak kristal berpotongan. Zhao Chuanliang bersikap sangat hormat. Rasa takut sesekali muncul ke permukaan dan kemudian menghilang dari wajahnya. Dia berbisik, "Shang Zong, tolong beri aku beberapa hari lagi dan aku berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada jiwa nomor 4876. Jika aku memberi kamu beberapa hari, maka siapa yang akan beri aku beberapa hari?" Jiwa nomor 4876 adalah murid dari Tiangang Sekte Tiangang, yang merupakan tempat aku bertanggung jawab, dan sekarang mereka datang mencarinya. Menurut perhitungan, jiwa nomor 4876 seharusnya sudah selesai memiliki tubuh. Apa yang akan aku katakan kepada mereka? Zhao Chuanliang diam-diam mengutuk. Wajahnya menunjukkan kepanikan dan dia dengan cepat berkata, "Shang Zong, aku sudah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan di mana jiwa nomor 4876 menghilang. Dari menganalisis petunjuk, sepertinya murid kuil perang dewa bernama ML yang terkait. Aku telah menerima berita bahwa dia baru-baru ini muncul di Xuanwu, jadi aku telah mengirim orang ke sana. Selama kamu memberi aku 10 hari, aku pasti akan dapat menemukan kebenaran." Wajah orang di dalam kristal menjadi sedikit lebih santai saat dia melihat ke arah Zhao Chuanliang dan menghela nafas. "Chuanliang, aku akan memberimu 10 hari untuk menemukannya karena itu, tubuh. Namun, jika kamu masih tidak menunjukkan hasil dalam 10 hari, jangan salahkan aku karena melaporkan ini ke Divisi Negara Kultivasi peringkat 5. Dengan cara mereka bekerja, mereka pasti akan mengambil hak kamu untuk memilih tubuh setelah kamu dirasuki." Dengan itu, wajah di kristal itu perlahan menghilang. Zhao Chuanliang merosot ke tanah dan tersenyum pahit. Jika jiwa nomor 4867 itu adalah seseorang dari Tiangang, maka bukankah lebih baik baginya untuk hanya memiliki tubuh di sana? Mengapa dia harus dilemparkan kepadaku? Namun, dalam hatinya dia mengerti bahwa ketika seseorang perlu memiliki tubuh, mereka akan selalu melakukannya di negara lain. Suara dingin keluar dari Zhao Chuanliang. "Lupakan kesempatanmu untuk memilih tubuh, Zhao Chuanliang. Kamu tampaknya berada dalam situasi yang buruk." Zhao Chuanliang menghela nafas dan bertanya, "Ye Zizai, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan?" "Aku juga tidak tahu, tetapi sebagai mantan kepala sekte Corpse Sekte Zhao, aku telah menghadapi situasi yang sama. Situasi dengan murid junior aku mirip, tetapi sedikit berbeda juga. Lampu jiwa nomor jiwa 4876 belum padam, berarti dia masih hidup. Jika kamu dapat menemukannya, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika kamu tidak bisa, maka kamu akan berada dalam bahaya. Namun, aku sangat ingin tahu." Shang Zong mengatakan bahwa dia akan memberi kamu 10 hari karena ini adalah tubuh ini. "Apa hubungan kamu dengan mantan pemilik tubuh itu?" Zhao Chuanliang dengan tenang berkata, "Itu adalah adik lelaki aku. Kami berdua memasuki mayat sekte 400 tahun yang lalu. Bakatnya lebih baik daripada bakat aku, jadi dia dipilih oleh Shang Zong." Ye Zizai mencibir. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan. "Jika bukan karena fakta bahwa tubuh sempurna yang aku siapkan untuk diriku ditemukan oleh negara kultivasi peringkat 5 dan diambil dari aku akan sudah memulihkan kultivasi aku dan menyelesaikan kepemilikan. Semua formasi inti dan kultivator di atas, ikuti aku dalam perjalanan ke Houfen Union." Dengan satu urutan, semua murid dari sekte mayat dibuka. Mata mereka. Cahaya hantu muncul di mata mereka. Adapun Wang Lin, meskipun jalan ilahi memang luar biasa, itu tidak pantas baginya untuk berkultivasi. Dia merenung sebentar sebelum menghela nafas dan mulai pergi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa jalan ilahi sekarang tetap berada di kepalanya bukannya menghilang seperti biasa. Namun, ketika Wang Lin berusaha membuat salinannya, ia masih tidak bisa melakukannya. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencegah jalan ilahi untuk direkam. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyerah untuk menuliskannya. Dia melihat sekeliling ke pintu cermin air. Semuanya gelap dan tampak persis sama. Dia merenung sebentar sebelum menyebarkan akal ilahinya, tetapi tampaknya ada lapisan perlindungan di pintu cermin air yang akan memantulkan indera ilahinya kembali.
Mata Wang Lin bersinar dan dia melihat ke pintu masuk. Pria tua berwajah merah itu mungkin saja di luar pintu itu. Dia melompat dan mendarat di depan salah satu pintu cermin air. Dia meraih ke pintu cermin air dengan tangannya dan merasakan sensasi dingin. Segera, dia mencapai dinding batu. Wang Lin menarik tangannya dan mulai merenung. Dia dengan cepat mengeluarkan batu giok yang berisi metode pemurnian kuil perang dewa dan mulai mencari melalui itu. 3 bagian utama dari metode pemurnian kuil perang dewa adalah mengekstrak, meleleh, dan sekering. Semua pemurnian harta sihir mengikuti 3 proses ini. Wang Lin dengan cepat menemukan sesuatu yang disebut pemurnian terbalik di batu giok. Pemurnian terbalik pada awalnya dimaksudkan bagi para petani untuk bertukar metode pemurnian. Untuk merekayasa balik harta sihir untuk mencari tahu bagaimana itu dibuat dan kemudian membuat ulang harta sihir yang sama. Praktek jangka panjang pemurnian terbalik dapat meningkatkan kemampuan pemurnian seseorang. Untuk memurnikan produk orang lain, mempelajari metode mereka, dan menggunakan metode itu untuk memurnikan harta kamu sendiri. Namun, pemurnian terbalik semacam ini hanya dapat digunakan pada harta yang dibuat melalui ekstrak, meleleh, dan fusi. Wang Lin dengan hati-hati melihat prosesnya sebelum menyingkirkan batu giok itu. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dan mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Ketika dia menggerakkan tangannya, ada seutas energi spiritual yang menghubungkan kedua telapak tangannya. Wang Lin berteriak, "Pergi!" Utas-utas itu terpotong di tengah. Ujung-ujungnya yang pecah mengebor ke pintu cermin air dengan ujung lainnya masih terhubung ke tangan Wang Lin. Saat Wang Lin menuangkan energi spiritual ke tangannya, semakin banyak benang muncul sampai ada cukup untuk membungkus seluruh pintu cermin air. Bagian fusi dari proses pemurnian mirip dengan menyeimbangkan energi spiritual dan formasi di dalam harta ajaib untuk mencapai keseimbangan misterius. Proses pemurnian terbalik membutuhkan sebaliknya, karena langkah pertama adalah memecah keseimbangan ini. Setelah berhasil, keseimbangan akan rusak. Wang Lin terus menuangkan energi spiritual dengan ekspresi tenang, tetapi tatapannya terkunci ke pintu cermin air. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika benang yang keluar dari tangannya mulai bergetar dan cincin yang sangat terang cahaya muncul di tengah pintu cermin air. Cincin ini mengeluarkan suara berderak lembut sampai benar-benar hancur. Saat itu hancur, cahaya meluas ke tepi kuil dan menghilang. Pintu cermin air menjadi redup. Wang Lin tahu bahwa keseimbangan di dalamnya telah rusak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah memisahkan bahan-bahan dan inti roh yang digunakan untuk membuat pintu dalam proses peleburan. Ekspresi Wang Lin serius ketika ia perlahan menarik benang energi spiritual. Ketika benang ditarik, pintu cermin air mulai bergetar dan ujung-ujung kuil mulai bersinar. Cahaya perlahan-lahan menarik diri dari tepi kuil dan menjadi bola cahaya. Ada untayan yang tak terhitung jumlahnya pada bola cahaya, yang semuanya terhubung ke tangan Wang Lin. Wang Lin berteriak, "Mundur!" Bola cahaya ditarik keluar dari pintu saat Wang Lin dengan cepat menjabat tangannya dan benang itu menghilang kembali ke tubuhnya. Wang Lin memandangi bola cahaya dengan senyum di wajahnya. Dia menyelesaikan langkah kedua pemurnian terbalik, yaitu membagi proses peleburan. Inti roh telah terpisah dari bahan-bahan harta karun lainnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali ke pintu masuk. Dia tidak tahu berapa lama dia berada di sini, tetapi pintu-pintu cermin air ini memotong akal ilahi dan energi spiritual, jadi tidak peduli seberapa banyak keributan yang dia ciptakan di sini, tidak seorang pun di luar akan memperhatikannya. Selain itu, tetua berwajah merah tidak percaya bahwa Wang Lin bisa memecahkan pintu cermin air hanya dengan kultivasi core formationnya, jadi dia tidak menunggu di dalam. Ini memberi Wang Lin kesempatan, tetapi dia tahu bahwa dia harus cepat, kalau tidak, tetua berwajah merah akan tiba-tiba masuk. Semuanya akan sia-sia jika dia melakukannya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan tungku reaksi yang dibuatnya di lembah ke-14. Dia dengan hati-hati meletakkan inti roh di dalam tungku reaksi dan menempatkan segel di atasnya. Kemudian tungku reaksi segera mulai berputar. Awalnya lambat, tapi kemudian semakin cepat. Setelah mengirim segel, dia berjalan menuju pintu. Pintu cermin air ini terbuat dari 2 bagian, inti perangkat pintu batu dan inti roh. Sekarang dia telah menghilangkan inti roh, satu-satunya hal yang menghalanginya adalah inti perangkat pintu batu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menekan pintu. Perasaan ilahinya dengan cepat masuk ke dalam. Setelah menyapu dengan akal ilahi, ekspresinya segera menjadi aneh. Di dalam ruang batu hanya mayat yang berisi kekuatan tak terlihat yang mencegahnya membusuk. Mayat itu duduk di sana dengan jari menunjuk ke tanah. Jejak aura hitam mengalir dari jari ke tanah. Akal ilahi Wang Lin dengan hati-hati memeriksa bagian dalam ruangan sebelum dia menariknya. Apa yang dilihatnya di dalam membuatnya mulai menggosok dagunya. Dia menjangkau ke arah tungku reaksi, menyebabkannya berhenti dan membuat inti roh keluar. Inti roh sekarang lebih redup daripada sebelumnya. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya kembali ke tungku reaksi. Tungku mulai berputar lagi ketika inti roh ada di dalamnya. Pandangannya jatuh ke ruang batu berikutnya. Setelah membuka 10 pintu cermin air lagi, ekspresinya menjadi semakin aneh. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan kuil perang dewa? Mungkinkah tempat ini menjadi kuburan?
Setiap kamar batu berisi mayat dan tidak ada yang lain. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia dengan cepat membuka pintu-pintu cermin air, memeriksa ke dalam, dan kemudian mengembalikan inti-inti roh untuk mengembalikan pintu-pintu cermin air itu menjadi normal. Setelah memeriksa semua orang kamar batu tunggal, dia akhirnya menemukan sesuatu yang abnormal. Satu mayat jelas berbeda dari yang lain. Alih-alih duduk, itu mengambang di udara. Sepotong gas hitam keluar dari dinding dan masuk ke dalam tubuh. Jantung Wang Lin segera mengencang. Orang ini tidak mati, ada tanda-tanda kehidupan padanya, dan jumlah kehidupan dalam tubuh itu akan mengejutkan siapapun. Wang Lin hendak keluar dari ruangan ketika dia melihat tas sutra hitam di bawah tubuh. Ini jelas sebuah tas pegangan. Mata Wang Lin menyipit setelah dia melihatnya sebentar. Setelah merenung sebentar, dia tidak bertindak sembarangan tetapi malah menarik indera ilahi dan mundur. Setelah mundur dari ruangan, Wang Lin melihat ke arah tungku reaksi. Kecepatan di mana tungku reaksi berputar telah melambat dan inti roh sudah meleleh menjadi cairan bening. Tanpa pikir panjang, Wang Lin meraih ke dalam cairan. Dia mengambil sebagian dan membentuknya kembali menjadi bola sebelum melemparkannya kembali ke pintu pertama yang telah dibuka. Pintu itu segera kembali seperti semula. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Tas pegang itu tampaknya sangat berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Namun, ini adalah kuil-kuil Dewa Perang. Mereka mengizinkan dia untuk melihat jalan ilahi, jadi sangat sulit untuk membenarkan mengambil sesuatu dari sini juga. Kamar batu yang satu ini berbeda dari yang lain. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan beberapa wawasan. Mungkinkah semua mayat di kamar batu itu sebenarnya digunakan untuk orang di ruang abnormal untuk berkultivasi? Sambil memikirkan hal ini, sebuah pikiran melanda Wang Lin. Gas hitam yang masuk ke tubuh orang itu sama dengan gas hitam yang dipancarkan mayat-mayat. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan teror. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya 80% atau 90% benar. Orang ini harus mengolah beberapa jenis teknik. Dia telah melihat lebih dari 100 kamar batu. Mayat di dalamnya pasti sudah disiapkan untuk digunakan orang ini. Wang Lin merenung sebentar. Dia mulai curiga bahwa orang ini bukan anggota kuil Dewa Perang. Kemungkinan kuil Perang Dewa bahkan tidak mengenal orang ini, atau jika tetua berwajah merah tidak akan begitu kasual di sini, dan yang lebih penting, dia tidak akan meninggalkan Wang Lin di sini sendirian. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa tetua berwajah merah memiliki niat jahat, tetapi setelah memikirkannya, kematian Wang Lin tidak akan membawa manfaat bagi kuil Dewa Perang. Sebenarnya tidak perlu untuk semua masalah ini. Semakin dia menganalisisnya, semakin dia yakin dengan spekulasi sendiri. Tempat ini pastilah tempat peristirahatan bagi leluhur kuil Dewa Perang. Untuk beberapa alasan, itu menarik orang ini untuk mengembangkan tekniknya di sini. Memikirkan hal ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia merasakan gelombang udara dingin lewat. Itu seperti sepasang mata yang menatapnya beberapa hari terakhir ini. Tapi matanya dengan cepat bergerak kembali ke tas yang dipegangnya. Dia memuntahkan energi spiritual dan pedang kristal muncul. Pedang terbang memotong ke sudut kanan bawah pintu dan membuat lubang. Wang Lin menahan napas. Seluruh tubuhnya tegang saat dia menggunakan teknik gaya tarik untuk membawa tas hitam yang keluar dari lubang. Dia tidak melihatnya saat dia memegangnya di dadanya dan segera mundur. Tangannya bergerak sangat cepat untuk dengan cepat mengembalikan inti roh ke pintu. Dalam sekejap mata, pintu kembali normal. Namun, ada lubang yang tidak terlalu terlihat di sudut kanan bawah. Wang Lin tidak berhenti sejenak sebelum cepat-cepat keluar dari kuil. Begitu dia keluar, dia melihat tetua berwajah merah berkultivasi di luar. Tetua berwajah merah memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada yang dalam, kamu tinggal di dalam selama 7 hari. Apakah kamu memahaminya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jalan ilahi terlalu aneh. Aku terus melupakan apa yang telah aku baca dan tidak dapat memahaminya. Senior, aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang ada di kamar-kamar batu yang disegel oleh pintu cermin air? Bisakah kamu memberitahu aku? Pria tua berwajah merah memandang Wang Lin dan berkata, semua leluhur kuil perang dewa ditempatkan di ruang batu setelah mereka mati. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi jantungnya bergetar. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya benar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Junior tidak akan lagi mengganggumu. Selamat tinggal. Pria tua berwajah merah itu mengangguk dan berjalan ke kuil. Saat pria tua berwajah merah itu berjalan ke pintu cermin air, Wang Lin dengan cepat terbang keluar dari gunung. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan gunung Houfen Union dan melihat orang tua duduk di atas awan. Dia membuka matanya saat Wang Lin mendekat dan mendengus. Jika kamu tinggal di sana lebih lama, aku akan masuk ke dalam untuk mencari kamu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang menjauh. Pria tua itu menggerakkan tubuhnya dan awan-awan dengan cepat menyebar, memperlihatkan labu di bawahnya. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin. Wang Lin melangkah ke labu dan menghilang ke langit bersama dengan orang tua itu. Kecepatan labu sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada teknik pelarian bumi Wang Lin. Mereka perlahan bisa melihat perbatasan Xuanwu dan Houfen mulai terlihat.
Di sepanjang jalan, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain. Wang Lin bisa merasakan tas memegang pakaiannya, tapi dia tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya dan dia tidak menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki itu. Bagaimanapun, pria tua itu benar di sebelah dia. Jika dia membuat gerakan tidak biasa, kemungkinan akan ada lebih banyak masalah. Tidak butuh waktu lama bagi Labu untuk mencapai perbatasan Xuanwu dan menyeberang ke Houfen. Suatu hari kemudian, mereka tiba di perbatasan Laut Setan. Lautan Iblis benar-benar tertutup oleh lapisan tebal kabut yang berputar. Seseorang kadang-kadang bisa melihat binatang roh muncul dan menghilang dalam kabut. Di luar Laut Setan, orang tua itu menampar Labu, menyebabkannya menyusut. Itu mendarat di tangannya. Wang Lin melompat dari Labu dan mendarat di tanah. Orang tua itu menyingkirkan Labu itu dan berkata, kita akan menunggu di sini selama beberapa hari untuk satu orang lagi. Begitu orang itu ada di sini, kita bertiga akan pergi bersama. Dengan itu, dia duduk dalam posisi lotus dan menutup matanya. Wang Lin menatap Laut Iblis. Lapisan kabut bergulir di depannya dan mengirimkan gelombang energi dingin. Dia merenung sebentar sebelum duduk untuk berkultivasi. Tidak banyak waktu berlalu sebelum Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Adegan misterius terjadi di atas Laut Setan. 8 sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Setiap sinar cahaya terkondensasi menjadi pilar kayu, membuat total 8 pilar. Pilar-pilar berpotongan membentuk formasi melingkar. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya begitu kuat sehingga semua kabut di sekitarnya didorong menjauh, memperlihatkan pusaran air di bawahnya. Ada banyak simbol dan gambar aneh yang diukir pada 8 pilar kayu, membuat mereka pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada sinar cahaya yang saling terhubung yang membentuk cincin di dalam 8 pilar kayu. Melihat dari dekat, ada total 49 cincin. Pria tua itu membuka matanya, mendengus, dan berkata, itu adalah formasi teleportasi khusus dari Korps Sesek. Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang aneh itu punya nyali untuk datang ke sini. Wang Lin sangat akrab dengan sekte mayat. Bahkan formasi ini terlihat akrab. Itu adalah formasi yang sama dengan yang dia lihat di Shao, hanya saja itu berkali-kali lebih besar. Pada saat ini, cincin cahaya mulai bersinar satu demi satu hingga semua 49 cincin bersinar terang. Lebih dari 30 sosok gelap muncul. Meskipun energi spiritual mereka agak tidak stabil, mata mereka semua mengandung cahaya hantu. Setiap orang dari mereka setidaknya pada tahap akhir formasi inti, dengan 5 dari mereka telah mencapai tahap Naschen Soul. Selain dari 5 orang di tahap Naschen Soul, semua orang memiliki peti mati hitam yang melayang di belakang mereka. Zhao Chuanliang adalah salah satu dari 5 kultivator Naschen Soul. Dia berdiri di tengah formasi saat pandangannya berhenti pada pria tua itu untuk beberapa saat sebelum pindah ke Wang Lin. Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangan. Itu berubah menjadi awan hitam raksasa asap yang mencapai Wang Lin. Wang Lin mencibir. Alih-alih menghindar, dia terus duduk di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat asap hitam mendekat pada Wang Lin, dia bisa merasakan udara dingin darinya. Tepat saat hendak menyentuh Wang Lin, wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia melambaikan tangan kanannya. Asap hitam menghilang tanpa jejak. Pria tua itu menggerutu, ini benar-benar merepotkan. Dia dengan dingin menatap Zhao Chuanliang dan berkata, aku tidak ingin membunuh sekarang, jadi enyahlah. Pria tua itu tidak berbohong, sekte mayat misterius lebih menyeramkan baginya daripada negara-negara kultivasi peringkat 4 atau 5. Kecuali dia harus melakukannya, dia benar-benar tidak ingin bertengkar dengan mereka. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa pertarungan itu bahkan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk seorang junior yang tidak memiliki hubungan dengannya selain dia yang perlu menggunakan bocah ini. Murid-murid Zhao Chuanliang menyusup saat dia menatap pada pria tua. Gelombang santai dari tangan lelaki tua itu mampu menghancurkan serangannya. Ini diam-diam mengejutkannya. Dia sudah mendengar tentang lelaki tua dari Houfen ini. Alasan dia membawa semua kultivator Naschen Soul dari sekte adalah untuk mencegah orang ini dari bertindak. Tapi sekarang tampaknya tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Zhao Chuanliang merenung sebentar dan kemudian berkata, Senior, orang ini terhubung dengan masalah penting dari mayat sekte aku. Aku harus membawanya bersamaku hari ini. Pria tua itu diam-diam menghela nafas. Dia bertanya-tanya mengapa bocah ini begitu merepotkan. Dari semua orang yang dia bisa tersinggung, mengapa bocah ini harus menyinggung sekte mayat? Jika dia punya pilihan, dia akan pergi dan tidak terlibat lagi dalam hal ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Menyinggung sekte mayat bukan masalah besar jika dia berhasil di tempat itu. Dan melihat kembali tindakan nakal anak nakal M. Ali yang sebelumnya, anak nakal itu yakin bahwa dia akan bertindak. Meskipun dia membenci ini, dia tidak bisa tidak mengagumi bocah ini juga. Mereka yang mengolah metode iblis berbeda dari orang normal. Teik Extreme Demon Lord percaya bahwa tindakan Wang Lin benar. Jika dia sendiri dalam posisi itu, dia akan melakukan hal yang sama. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chuanliang, Eight Demon Extreme Lord mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, dengan nada suam-suam kuku, bagaimana kamu menyinggung sekte mayat?
Wang Lin memandangi anggota jahat dari sekte mayat dan dengan tenang berkata, aku tidak tahu. Mata Zhao Chuanliang seperti kilat saat dia menatap Wang Lin dan berkata, kamu tidak tahu? Kamu membunuh murid-murid mayat sekte di pegunungan Burning Gold dan kamu berani mengatakan kamu tidak tahu? Wang Lin memutar matanya dan berkata, aku masih tidak tahu. Dengan itu, ia bahkan tidak melihat Zhao Chuanliang saat dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Namun, di dalam hatinya, dia siap untuk melarikan diri ke Laut Setan dengan teknik pelarian buminya jika lelaki tua itu memutuskan untuk tidak membantunya. Zhao Chuanliang mencibir. Dia memandang ke arah orang tua itu dan berkata, Senior, bukan saja orang ini telah membunuh murid-murid sekte mayatku, dia juga menangkap jiwa seorang murid Tiangang, Su Liguo, yang datang untuk memiliki tubuh. Aku menghabiskan banyak usaha dan bahkan melakukan perjalanan ke Tiangang untuk membeli informasi ini dari orang tua Tiandi. Ini tidak mungkin salah. Wajah orang tua itu menjadi sedikit jelek saat dia bergumam, orang tua Tiandi. Kultivasi orang tua Tiandi sangat kuat. Dia bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu menggunakan lampu jiwa Su Liguo. Orang inilah yang bernama Ma Liang yang membunuh murid-murid mayat sekte aku dan menjebak jiwa Su Liguo. Dengan itu, Zhao Chuanliang melambaikan tangannya dan tubuhnya menghilang. Muncul kembali di hadapan Eight Demon Extreme Lord. Adapun Zhao Chuanliang, dia muncul di atas Wang Lin dan dengan cepat melemparkan asap hitam dari tangannya. Pada saat yang sama, para kultivator formasi inti di dalam formasi mulai mengucapkan mantra misterius. Formasi segera berkembang dengan sangat cepat dan mencakup sekitar 1000 km di sekitarnya. Cahaya dingin melintas di mata Eight Extreme Demon Lord saat ia dengan cepat berpisah dari satu ke dua. Avatar ini dengan cepat muncul antara Zhao Chuanliang dan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan mengisap semua gas hitam. Kurang ajar! Teriak avatar itu, ketika labu hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan tamparan, gabus pada botol keluar dan kekuatan yang kuat keluar dari labu. Riak-riak muncul di udara dengan mulut labu sebagai asal dan menyebar lebih luas dan lebih luas. Ekspresi Zhao Chuanliang segera berubah ketika dia dan 4 kultivator Naschen Soul lainnya berteleportasi beberapa kali untuk kembali ke formasi. Mata orang tua itu dingin. Suaranya rendah ketika dia perlahan-lahan berkata, ada beberapa alasan mengapa aku tidak membantai orang dalam waktu yang lama, namun seorang kultivator Naschen Soul tahap awal hanya berani bertindak begitu kurang ajar di hadapan aku. Jika kamu bahkan melukai sehelai rambut di kepala Ma Liang hari ini, aku, Eight Demon Extreme Lord, akan menghabisi sekte mayatmu. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan membentuk tangan raksasa. Seperti menghancurkan mainan anak-anak, formasi transfer mayat sekte hancur. Energi di dalamnya dengan cepat menyebar ke segala arah dan menghilang. Selain dari 5 kultivator Naschen Soul berwajah pucat yang mampu menghindarinya, semua kultivator formasi inti berubah menjadi debu oleh gelombang kejut ini. Bersama dengan peti mati di belakang mereka. Tubuh Zhao Chuanliang menggigil ketika dia menatap pria tua itu dan dengan pahit berkata, tingkat kultivasi senior sangat tinggi, tetapi menjadi musuh dengan korpse sekte itu tidak bijaksana. Dengan kultivasi senior, kamu harus memiliki pemahaman tentang sekte mayat kami, tetapi apa yang kamu pahami hanyalah puncak gunung es. Aku sekali lagi menyarankan senior untuk tidak membuat musuh dari mayat sekte. Bahkan jika senior adalah penguasa kota dari salah satu dari 7 kota bunga plum, akan sulit untuk lolos dari kematian. Raja Setan Ekstrim ke-8 tidak ingin menyinggung sekte mayat, jadi dia tidak akan membunuh 5 ini. Adapun para kultivator formasi inti itu, dia memeriksa mereka dengan indera ilahi untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang dimiliki. Dia membunuh mereka semua hanya setelah dia memastikan bahwa mereka tidak. Pria tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, orang ini sangat berguna bagi aku. Aku tidak akan repot melindunginya jika tidak. Kalian harus pergi. Jika bukan hari ini, aku tidak akan terganggu dengan ini. Wang Lin menatap dengan dingin pada semua yang terjadi. Meskipun ekspresinya tetap normal ketika orang tua itu mematahkan formasi transfer, hatinya terkejut. Eight Demon Extreme Lord ini mampu menghancurkan formasi perlindungan sekte Hou Fan Union dengan satu telapak tangan dan dengan mudah menghancurkan formasi transfer Korps Sesek. Wang Lin bertanya-tanya pada tingkat kultivasi apa orang tua ini berada dan mencapai kesimpulan yang membuatnya berhenti bernapas. Sebenarnya, dia sudah menebak ini sejak dini. Dari saat lelaki tua itu mulai mengejarnya di Laut Setan, semua yang dilakukan lelaki tua ini menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Formasi jiwa. Kultivasi Dewa Setan Ekstrim ke-8 Ekstrim ini level sangat mungkin formasi jiwa, atau kalau tidak ada cara baginya untuk dapat dengan mudah melakukan apa yang telah dilakukannya. Setelah mendengar Zhao Chuanliang berbicara tentang kota bunga 7 plum di laut dalam setan, Wang Lin mengingat nama itu. Matanya beralih ke lelaki tua itu dan mengunci 7 bunga plum di pakaian lelaki tua itu. Zhao Chuanliang merenung sebentar sebelum menatap dingin ke arah Wang Lin. Dia perlahan berkata, Ma Liang, mayat sekte jauh di luar imajinasi kamu. Menyinggung sekte mayat adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dengan itu, dia menghilang. 4 kultivator jiwa Naschen juga dingin menatap Wang Lin sebelum menghilang. Wang Lin merenungkan sebentar.
Jika bukan karena para murid sekte mayat menyerangnya terlebih dahulu dengan niat untuk membunuh, dia tidak akan membunuh mereka. Jika dia membiarkan Suli Guo pergi, itu akan menciptakan serangkaian masalah. Namun, dunia kultivasi dijalankan oleh hukum rimba. Mayat sekte seperti makhluk yang sangat besar dan kuat. Jika dikatakan itu salahmu, itu salahmu. Bahkan jika itu bukan salahmu, itu tetap salahmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sudah sangat berhati-hati, dia masih mengalami banyak masalah. Pada akhirnya, itu karena level kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Eight Demon Extreme Lord, maka bahkan jika dia telah membunuh satu orang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Wang Lin menjadi lebih bertekad untuk mencapai Naschen Panggung Jiwa. Apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada Teng Huayuan, dia benar-benar harus berhasil mencapai tahap jiwa Naschen, atau semua yang dia ingin lakukan hanya akan menjadi mimpi. The Extreme Raja Iblis berbalik ke arah Wang Lin dan dengan murung berkata, "Si kecil, ini adalah kedua kalinya aku membantu kamu. Apapun kesalahpahaman yang kita miliki, ini harus lebih dari cukup untuk menebusnya. Aku harap ketika kita masuk, kamu tidak akan mencoba skema yang tidak perlu." Lord Demon ke-8 Ekstrim sekarang memiliki beberapa pemahaman tentang skema Wang Lin dari hari ini dengan Wang Lin dan waktu yang telah dia habiskan mengejarnya. ML yang ini adalah benih yang baik untuk penanaman iblis. Dia dengan mudah menebak apa yang terjadi setelah mendengar tentang masalah tersebut dari Zhao Chuan Liang. Bocah ini sangat kejam dan berani. Di Laut Setan, bocah itu berani bergerak secara terbuka dengan perintah membunuh. Dia menggunakan perintah membunuh untuk menarik orang kepadanya untuk membunuh mereka sampai mereka lari ketakutan. Dapat dikatakan bahwa orang ini sangat tegas dan kejam. Ketika dia mengejarnya keluar dari Laut Setan, bocah itu berani meninggalkan pedang terbang untuk menyergapnya, yang bahkan mengeluarkan darah. Ini menunjukkan betapa beraninya orang ini. Jika itu adalah satu-satunya hal, maka dia tidak akan terlalu banyak, tetapi orang ini bahkan meminjam kekuatan seseorang untuk memaksa kuil Dewa Perang agar dia melihat jalan ilahi. Orang ini adalah penipu sejati. Baru saja, ketika Zhao Chuan Liang menyerangnya, dia bahkan tidak bisa menatap mata. Dia tidak menunjukkan sedikit panik. Ini menunjukkan betapa tenang dan tekadnya dia. Selain semua ini, Eight Demon Extreme Lord ingat bahwa butuh 3 tahun baginya untuk akhirnya menjebak orang ini. Pada akhirnya, satu-satunya kata yang dimiliki orang tua itu yang bisa menggambarkannya adalah, sama liciknya dengan rubah. Orang ini kejam, berani, dan tegas. Dia juga sangat berani, licik, gigih, dan licik seperti rubah. Bahkan Eight Extreme Demon Lord menjadi tergoda setelah dengan hati-hati menganalisis situasinya. Dia menatap Wang Lin ketika satu pikiran memasuki pikirannya.